wal kainatu li ahdihi hafizatun wa li amrihi ta'i'ah. Dan makhluk-makhluk menjaga janji beliau dan taat terhadap perintah beliau. Nah, itu ini masuk dalam perkara mukjizatnya Nabi Muhammad itu mempunyai mukjizat. Siapa saja yang disuruh akan patuh, jangankan manusia, semuanya. Makanya kata pengarang wal kainatu li ahdihi hafizah wa li amrihi ta'i'ah. Makhluk-makhluk itu menjaga janjinya dan taat dengan perintah beliau. Pernah satu ketika Nabi ditantang, kalau kamu Nabi, coba suruh pohon itu datang kemari. Nabi suruh, Gum, kesini. Itu pohon keluar, akarnya keluar kayak orang gitu ya, jalan, akarnya jalan. Ya Allah, semua makhluk patuh dengan dia. Sampai-sampai orang yang melihat kejadian itu takjub. Ajib, ini bukan orang biasa, ini betul-betul Rasulullah SAW. Ya. Dan setiap makhluk yang dilewatinya, terutama pohon-pohon, itu akan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah musalla al-mahsurin dan jamaah Majlis Maulid Simtud Durar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari, mengkaji perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin membuat kita kenal dengan baginda Nabi, dan pada akhirnya kita semakin cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas pasal yang ke-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu, fanasha'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsaf. Maka beliau, yakni Rasulullah SAW, tumbuh dengan sifat-sifat yang sempurna. Yahuffuhu minallahi jamilur riayati wa ghamirul altaf. Yang diselimuti dengan perlindungan yang baik dan kelembutan yang banyak, yang semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada fasal yang sebelum ini kita mempelajari bahwa di antara bentuk penjagaan dan pemeliharaan Allah kepada baginda adalah beliau itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Tujuannya adalah di antara yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, menghilangkan sifat-sifat kekanak-kanakan yang dengan tidak adanya sifat itu maka Nabi dianggap semakin mulia, semakin sempurna masa kecilnya. Ya, makanya kalau ada yang pernah mengatakan Nabi masa kecilnya itu rembes gitu ya. Ada yang pernah ngomong ceramah waktu itu.
rembes, ingusan gitu. Itu bukan pada Nabi, tapi pada anak-anak yang lain. Nabi itu tidak seperti anak-anak yang lain. Kenapa? Karena yahuffuhu minallah jamilur riayati wa ghamirul alqaf. Makanya banyak kiai-kiai, habaib-habaib yang marah dengan pernyataan itu. Kenapa? Tidak meletakkan hormat dan takzimnya kepada Rasulullah, menyamakan Nabi dengan kanak-kanak lain. Padahal tidak. Nabi itu sangat berbeda. Sampai masa kecilnya pun nggak sama dengan anak-anak yang lain. Anak lain biasanya cengeng, nangis, ya kan? Itu Nabi nggak memiliki sifat itu semuanya. Nanti kita akan baca pada bagian setelahnya. Walaupun usia Nabi kecil, tapi dia sangat dewasa, ya, nggak seperti kanak-kanak yang lainnya. Dan Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Diriwayatkan sewaktu beliau itu dalam jagaan pamannya. Waktu itu Nabi Muhammad SAW diajak untuk nonton pertunjukan, ya. Kalau kita bilang zaman sekarang konser, ya, pertunjukan orang nyanyi sambil joget-joget. Maka diajaklah Nabi kecil waktu itu untuk melihat pertunjukan itu. Nah, ketika sampai di tempat itu, ketika acaranya baru mulai, Nabi tidur. Nabi tidur, nggak nonton sedikit pun, baru bangun setelah acara selesai. Nah, sampai tahap itu Allah pelihara Nabi. Allah nggak izinkan Nabi melihat perkara-perkara yang tidak patut bagi seorang manusia mulia. Dijaga betul-betul. Kemudian Nabi sejak kecilnya nggak pernah mau yang namanya nyembah berhala. Nggak, jangankan nyembah, sentuh saja nggak pernah. Sampai-sampai pamannya dan bibinya merasa khawatir dengan sikap keponakannya ini. Ini ponakan kita kok sama berhala, kurang ajar banget ya bang, gitu kan bahasa kitanya. Kita takut dia kena apa-apa ini. Ayo dah kita bikin acara. Akhirnya diadakanlah satu upacara ritual tahunan, ya, yang namanya bawanah. Jadi anak-anak itu yang baru masuk usia 7-8 tahun, ya, 8 tahun 9 tahun sekitar itulah. Mereka akan didoakan di hadapan berhala-berhala, ya, dijejerin semua. Nah, Nabi dipaksa untuk hadir di acara itu. Kemudian ketika Nabi akan duduk di tempat yang sudah ditentukan, tiba-tiba Nabi lari, Nabi kabur, dan orang yang waktu itu berada di tempat itu semua mereka tidak menyadari bahwa Nabi Muhammad sudah tidak ada. Karena kan banyak orang, tiba-tiba Nabi sudah tidak ada. Bibinya yang dia akhirnya sadar, di mana Muhammad? Kemana dia tidak ada di sini? Dicari-cari, ternyata Nabi Muhammad itu ada di pojokan rumahnya. Ketakutan, gemeteran badannya. Kenapa kamu Muhammad? Kenapa kamu gak ikut acara bawana? Kata dia, aku melihat sosok yang begitu besar dengan memakai jubah putih yang dia menghalau saya, suruh supaya jangan dekati, jangan dekat gitu. Jadi karena saya lihat itu, saya langsung kabur. Tuh, itu diantara bentuk daripada jamilur riayati, ya, bentuk penjagaan yang indah, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat terjaga sama sekali daripada perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Memang biasanya kalau orang pilihan itu dari kecilnya sudah kelihatan, ya, orang pilihan dari kecil sudah kelihatan. Al-Imam Nawawi, beliau kan ulama hebat dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau itu dari kecilnya sudah diprediksi, sudah dilihat oleh seorang ulama yang kebetulan lewat di kampungnya. Diperhatikan, ini anak-anak yang lain pada main, ini Imam Nawawi kecil, dia nggak mau main. Dia sibuk dengan Qur'annya, dia hafalkan.
teman-temannya pada ngajakin, maksain dia main, dia nangis. Dia nggak mau main, dia maunya baca Quran. Kemudian oleh syekh ini datang kepada orang tuanya, dikatakan, anakmu ini akan jadi orang besar. Anakmu ini akan jadi orang besar. Karena kelihatan dari awal, dari masa kecilnya kelihatan. Makanya orang-orang yang mulia, orang-orang besar itu memang dari kecilnya sudah berbeda, ya, sudah berbeda. Nah, dan begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW, karena Allah menjaganya, Allah memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik, dengan pemeliharaan yang sempurna. Kemudian, fakana yashibbu fil yaumi syabab as-sabiyyi fi syahri. Beliau itu tumbuh dalam satu hari seperti tumbuhnya anak dalam sebulan. Bayangin, satu hari yang dilalui oleh Nabi itu sama seperti pertumbuhan anak dalam tempo sebulan. Jadi cepat, dewasanya cepat, ya. Artinya kalau dalam tempo 1 bulan, berarti itu berapa, bandingannya berapa tuh dengan orang yang biasa? 30 bulan. Artinya dalam usia 5 tahun saja dia sudah melebihi masa anak-anak yang lainnya. Sangat-sangat dewasa. Ya, sangat-sangat dewasa. Makanya saya katakan lagi, kalau ada yang mengatakan Nabi kecilnya kayak anak-anak biasa, ingusan, cengeng, nangis, itu dia enggak betul. Itu mereka enggak membaca dengan betul sirah baginda Rasulullah SAW. Baik, kemudian wa yazharu alaihi fi sibahu min syarafil kamali ma yashhadu lahu bi annahu sayyidu waladi Adam wala fakhr. Dan tampak atasnya pada waktu kecilnya min syarafil kamal, dari kesempurnaan, kemuliaan, ma yashhadu lahu bi annahu sayyidu waladi Adam wala fakhr, yang menjadi saksi bahwa beliau adalah penghulu anak cucunya Adam dan tidak menjadi kesombongan, ya. Jadi waktu zaman kecilnya Nabi sudah kelihatan akan menjadi sayyidu waladi Adam, akan menjadi penghulunya anak cucu Adam. Kelihatan dari zaman kecilnya. Contohnya begini, dalam satu riwayat disebutkan kakeknya Nabi, Abdul Muttalib, ya, dia kan tokoh utama, tokoh besar di masyarakat Quraisy. Dia itu punya nama Syaibah, punya nama aslinya Syaibah. Sangat karismatik beliau ini. Di depan rumahnya Abdul Muttalib, dia memiliki kursi. Dia punya kursi yang gak ada orang berani menduduki kursi itu, walaupun dia gak ada yang berani, saking karismatiknya dia. Nah, satu waktu Nabi Muhammad kecil, dia duduk di kursi itu. Ini yang lain-lain pada berisik, jangan duduk di situ, jangan duduk di situ, ini kursi kakek kamu, gak boleh. Nabi berani duduk di situ. Kakeknya senyum-senyum, biarin, dia akan jadi pemimpin satu hari nanti. Kakeknya sudah ada feeling seperti itu, ya. Biarkan dia akan jadi pemimpin satu saat nanti. Dari situ sudah nampak dah, zaman kecilnya dia akan menjadi orang yang mulia, ya. Sayyidu waladi Adam wala fakhr, gitu, ya. Itu sudah nampak dari zaman kecilnya. Sangat istimewa zaman kecilnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian walam yazal wa anjumu su'udihi tali'ah, dan senantiasa atau tiada berhenti bintang kenaikan beliau muncul, semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin mulia, semakin nampak keindahannya. Wal kainatu li ahlihi hafizatun wa li amrihi ta'i'ah, dan makhluk-makhluk
menjaga janji beliau dan taat terhadap perintah beliau. Nah, itu ini masuk dalam perkara mukjizatnya Nabi. Nabi Muhammad itu mempunyai mukjizat, siapa saja yang disuruh akan patuh. Jangankan manusia, semuanya. Makanya kata pengarang, wal kainatu li ahdihi hafizah wa li amrihi ta'iah. Makhluk-makhluk itu menjaga janjinya dan taat dengan perintah beliau. Pernah satu ketika Nabi ditantang, kalau kamu Nabi, coba suruh pohon itu datang kemari. Nabi suruh, Gum, kesini. Itu pohon keluar, akarnya keluar kayak orang gitu ya, jalan. Akarnya jalan. Ya Allah, semua makhluk patuh dengan dia. Sampai-sampai orang yang melihat kejadian itu takjub. Ajib, ini bukan orang biasa. Ini betul-betul Rasulullah SAW. Ya. Dan setiap makhluk yang dilewatinya, terutama pohon-pohon, itu akan sujud. Dan itu dilihat oleh Bahirah. Bahirah ketika kafilah datang dari Mekah, dia melihat ada keanehan. Apa keanehannya? Di antaranya awan senantiasa memayungi dan itu pohon-pohon tunduk kepada kafilah ini. Dan dia semakin yakin Nabi akhir zaman ada pada kafilah itu. Dan betullah setelah dia cek ada tanda kenabian, ini dia orangnya. Ya, tunduk semuanya itu. Ya, itulah penjelasan daripada perkataan pengarang, wal kainatu li ahdihi hafizah wa li amrihi ta'iah. Kemudian faman nafatha ala maridin illa syafahullah. Beliau tidak meniup kepada orang sakit kecuali Allah akan menyembuhkannya. Ya, ditiup aja sembuh, ditiup aja sembuh. Ini mukjizat Nabi. Ya, mukjizat Nabi, ditiup saja sembuh. Kenapa? Karena Nabi itu juga di antara manusia yang memang bisa menyembuhkan segala bentuk penyakit. Jangankan orang sakit, orang mati pun bisa dihidupkan oleh baginda Rasulullah. Ada seorang yang datang kepada Nabi, dia punya penyakit buta. Dia punya penyakit buta. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya disembuhkan. Saya pengen lihat lagi." Kata Nabi, "Kalau kamu mau aku bisa doakan. Kalau kamu mau, kamu bisa sabar, itu lebih baik bagi kamu." Dikatakan begitu, kalau kamu mau sabar, itu lebih baik bagi kamu. Tapi kata dia, aku nggak mau, aku maunya sembuh. Baik, kalau gitu kamu wudu, kamu sholat. Kamu sholat, kamu doa. Doanya apa? Allahumma inni atawajjahu ilaika wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku bertawajuh kepadamu dan aku minta kepadamu dengan perantaraan Nabi yang rahmah, agar engkau mengkabulkan hajat aku. Ya. Kemudian setelah dia berdoa itu, Allah berikan kesembuhan bagi dia. Ya, Allah berikan kesembuhan bagi dia. Sembuh dia. Ya, dengan sebab apa? Dia minta kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Ya, itu bukan Nabi yang sembuhin Nabi bukan meniup matanya, enggak. Dia cuma disuruh doa, minta. Doanya begini. Dia sebut dan dia sembuh. Nah, jadi Nabi kita Muhammad ini, ya Allah, walaupun sudah tidak ada, tapi kita bisa ambil keberkahannya, manfaatnya untuk segala hajat kita. Ini saya mau cerita sedikit, ini pengalaman pribadi. Belum lama ini kan saya ke Malaysia. Ya. Malam hari sewaktu
hari terakhir saya di sana. Besoknya saya pulang. Saya panik luar biasa. Kenapa? Paspor saya nggak ketemu. Paspor saya nggak ketemu. Saya bongkar koper semuanya. Udah rapi padahal, saya bongkar lagi. Nggak ketemu. Ya Allah, lemes saya, lemes. Ya Allah, mana besok hari Minggu Maulid di Al-Abrar, Seninnya di Al-Izzah. Ya Allah, kesian orang-orang udah udah ngarepin kita datang ya. Bingung nyari pengganti deh kalau udah ini dekat-dekat hari H-nya. Ya Allah, gimana ini? Bingung, saya udah nggak ada pikiran nyari kemana, nggak tahu. Pikiran saya udah, ya Allah, mungkin mesti lama lagi kali di sini nih. Saya mesti bikin paspor lagi yang baru. Udah begitu pikiran saya. Cuman saya ingat ya, saya bisa minta kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Saya baca selawat, ini selawat bisa diamalin kalau dalam keadaan genting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Apa artinya? Kita bersalawat kepada Nabi, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Qad daqat hilati, sudah sempit segala usahaku, kemampuanku udah gak ada lagi. Adrikni ya Allah ya Rasulullah, bantuin saya, dapetin saya, tolongin saya. Adrikni ya Rasulullah, gitu ya. Tolongin gitu ya. Saya tawasul kepada para aulia yang lainnya. Ya Rasulullah, besok mau maulid gitu ya. Ngadu aja ngomong. Besok maulidmu ya Rasulullah. Kalau nggak ketemu gimana urusan? Baca salawat terus sampai saya capek, sampai tidur. Jam 2 baru tidur, baru jam 2, jam 3 baru tidur. Itu tidurnya tidur ayam, udah nggak tenang aja. Subuh masih belum ketemu. Jam 7 saya udah mesti ke airport. Habis salat subuh, tiba-tiba saya terfikir, kali aja deh di mobil tempat yang biasa saya pakai itu. Saya telepon orang yang saya titipin mobilnya. Assalamualaikum, Ji, udah bangun? Udah. Tolong liatin di mobil saya, di mobil yang kemarin saya pakai, ada paspor saya tidak terjatuh, tercecer, tolong cariin. Baik Ustaz, saya cariin. Ya udah, tutup. Nggak lama dia telepon lagi. Ustaz, ini gimana kalau paspornya nggak ketemu? Ya saya nggak bisa balik, gitu ya. Oh gitu ya Ustaz. Ada Ustaz paspornya. Paspornya ada. Tahu di mana? Paspornya itu kalau kita buka pintu kan ada selipan di situ tuh. Ya, ada selipan di situ paspornya. Padahal saya nggak pernah naruh di situ. Kapan urusannya kita naruh paspor di situ? Barangkali selalu saya taruh di dompet, tiba-tiba ada di situ. Nah, saya nggak tahu tuh bagaimana caranya, kenapa ada di situ. Dan kenapa pagi itu saya terfikir mau nelpon kepada orang yang saya titipin mobil. Jadi apa yang disebutkan oleh pengarang ini kan dalam perkara mengobatin orang, ya. Tapi Nabi itu bisa menjadi wasilah dalam masalah yang kita hadapi, ya. Jadi syirik atau tidak? Enggak jadi syirik. Kita minta kepada orang yang paling dicintai Allah. Kalau kita punya urusan, punya masalah di dunia pun, kita kadang-kadang minta tolong sama manusia, ya kan? Kita sakit datangnya ke dokter. Genteng kita rusak, kita panggil tukang. Mesin air kita mati, kita panggil tukang. Kan kita minta tolong sama orang. Kenapa kita minta dengan orang yang paling dicintai oleh Allah, kita masih ragu? Ya, makanya nggak ada masalah. Makanya kalau ada orang berkata, salawat syifa itu syirik, salawat nariyah itu syirik, mereka nggak paham. Nabi Muhammad adalah wasilah yang paling dekat
agar masalah kita selesai. Ya. Nah, itu yang saya amalkan. Jadi salawat itu saya pakai kalau lagi saat genting aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya. Gitu. Insyaallah nanti kalau satu saat lagi ada masalah ini bisa selesai. Tapi memang betul ya, salawat itu kunci segala masalah hidup kita. Pernah juga satu ketika waktu saya masih di sana, kunci mobil saya itu ada di dalam mobil, mobilnya kekunci dari luar. Gimana bukanya? Kuncinya di dalam. Ya Allah, kalau mesti panggil tukang kan repot juga ya. Bayar lagi, manggil lagi, datang kemari, agak repot ya. Ya udah, saya ambil aja kunci apa aja kunci rumah mungkin. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Terus. Kebuka. Kebuka. Ya. Ya Allah, jadi memang selawat itu luar biasa. Jadi kalau kita lagi masalah galau ya, lagi masalah yang bikin kita pusing, selawat aja yang banyak. Insyaallah nanti masalah kita akan selesai ya. Masalah kita akan selesai. Itu luar biasa. Ya. Baik, kemudian wa ma tawajjaha fi ghaithin illa wa anzalahu maulah, dan tidak menghadap ke awan kecuali tuannya atau Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan. Kalau Nabi kita sudah menghadap agar diturunkan hujan, pasti Allah turunkan hujan. Hatta balagha minal umri asyuddah, sampai beliau itu sampai pada usia yang matang, yang kuat ya. Dalam hal ini umurnya 40 tahun ya. Wa balagha asyuddah itu artinya usianya sudah matang. Kematangan usia itu 40 tahun. Wa madat lahu min sinnis syababi wal kuhulati muddah, dan telah berlalu usia muda dan kuhulah, paruh baya ya. Fa'aja'athu al-hadratul ilahiyatu bima syarrafathu bihi wahdah, maka mendatangi beliau sesuatu hadratul ilahiyah ya, dengan menjadikan kemuliaan bagi beliau ya. Datang sesuatu yang datang daripada Allah yang menjadikan beliau itu menjadi orang yang mulia satu-satunya. Fanazala alaihi ruhul amin, maka turun kepadanya ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, bil busyra min rabbil alamin, dengan membawa kabar gembira dari Tuhan sekalian alam. Jadi ini proses Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ya. Fatala alaihi lisanu dzikril hakim, dan Jibril itu membacakan kepadanya lisanu dzikril hakim, lisan ucapan yang mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala, syahida, dan saksi, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim, sesungguhnya engkau akan menerima Al-Qur'an dari yang maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Fakana awwala ma nazala alaihi min tilkal hadrati min jawami'il hikam, maka yang pertama kali turun kepadanya pada saat itu adalah di antara kalimat yang termasuk jawami'il hikam, hikmah yang jami', yang terkumpul ya. Ayatnya itu disebut dengan jawami'ul hikam. Apa ayatnya? Ayatnya kita semua paham. Qauluhu ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam,
'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayatnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, proses Nabi menjadi Rasul itu berlaku ketika Nabi pada usia 40 tahun. Dan kebanyakan Nabi itu diangkat jadi Nabi pada usianya 40 tahun. Melainkan Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat jadi Nabi waktu masih dalam buayan lagi. Ya kan, waktu ditanya sama orang-orang kampung, ibunya ditanya, kamu ini gak punya suami, punya anak? Kata istri, kata ibunya, ditunjuk anaknya. Ibunya gak mau ngomong karena dia sudah berjanji. Nih, tanya dia, seolah-olah gitu ya. Kata orang-orang kampung, gimana saya bisa ngomong sama anak bayi? Nggak bisa ngomong. Dia ngaku, saya adalah Nabi Allah, gitu ya. Dia cerita juga, saya adalah kalimatullah, ya, alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dia cerita, dialah Nabi yang diangkat jadi Nabi waktu usianya masih dalam buayan. Yang Nabi lainnya 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Nah, 40 tahun ini rahasianya banyak. Orang akan dianggap matang kalau usianya sudah 40 tahun. Dan orang kalau 40 tahun masih nggak sadar juga apa yang harus dia cari dalam hidup, maka kata Nabi, udah tutup aja, udah tutup buku catatannya, udah. Artinya ini orang nggak ada kesempatan lagi untuk jadi orang baik. Kalau 40 tahun masih belum sadar juga. Makanya banyak teman-teman saya tuh, teman-teman kita juga mungkin, waktu zaman SMA-nya bandel-bandel, bangor-bangor. Tapi 40 menjelang 40 itu udah banyak yang berubah, ya. Ada yang mulai main ke masjid, ya. Udah pakai jilbab. Nah, kenapa? Karena mereka sudah mencapai usia kematangan. Dia tahu apa yang harus dia cari dalam hidup, gitu ya. Nah, baik. Kemudian saya mau cerita panjang tentang ini, tapi waktunya sudah lewat ya. Nanti kita akan sambung lagi atau habiskan aja deh. Habisin aja ya. Sedikit lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau menjelang mendapatkan wahyu, beliau suka bertahannuts. Artinya beliau suka menyendiri. Kenapa menyendiri? Karena dia nggak suka melihat keadaan yang dialami yang dilakukan oleh kaumnya. Dia dia memikirkan bagaimana caranya saya bisa merubah kaum ini. Nah, maka Nabi banyak bertahannuts di gua Hira. Di gua Hira yang berada di Jabal Nur, ya. Jabal Nur. Nah, disitulah Nabi bertahannuts. Guanya itu nggak sama seperti bayangan kita ya. Gua yang kita pahamkan gua gitu ya, panjang. Dia enggak, goanya itu cukup untuk 2 orang sholat lah. Ya. Tingginya pun nggak terlalu tinggi. Seukuran kita lebih dikit, sekitar 2 meter lebih. Nah, itu untuk 2 orang sholat masuk di situ, cukup. Ya, disitulah Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan arahnya tepat mengarah ke arah Baitullah. Jadi nggak perlu itu lagi, memang langsung ke arah ke Baitullah. Ya. Baik, kemudian datanglah Jibril memberikan wahyu yang pertama ini, ya. Kita nggak perlu banyak cerita, kita akan ringkaskan. Kemudian fama a'zamaha min bisyaratin aw salatha yadul ihsan. Maka sungguh agung kabar bahagia yang disampaikan oleh tangan kebaikan, min hadratil imtinan, dari hadrah anugerah, dari hadapan anugerah, ila hadzal insan, kepada manusia ini, wa ayyadathu bisyaratu ar-rahmanu 'allamal Qur'an, yang dikuatkan dengan kabar Ar-Rahman,
Allah yang Maha Rahman, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insana allamahul bayan, yang menciptakan manusia dan mengajarkan manusia penjelasannya. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwal insanul maqsudu bihadzat ta'lim. Dan tidak ada keraguan bahwasannya Nabi Muhammad SAW dialah manusia yang dimaksudkan dengan ta'lim di situ. Kan ayat yang sebelumnya dibacakan khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Hu-nya itu siapa? Dhamir hu itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Allah yang mengajarkan Nabi Muhammad yaitu penjelasan tentang Al-Quranul Karim, tentang ajaran ini. Min hadratir rahmanir rahim, dari sisi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, inilah tahapan di mana baginda Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang dipilih oleh Allah, yang berbeda sejak kecilnya, dan ditambah lagi perbedaan itu dengan diberikannya wahyu. Ya, wahyu inilah yang membedakan Nabi dengan kita, dan Nabi mendapatkan kemuliaan dengan diberikan wahyu yang pertama kali ini. Hanya Nabi di antara orang-orang yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perantara Jibril ataupun tanpa perantara Jibril. Apa itu? Al-bayan, yakni penjelasan. Nah, nanti kita akan masuk lagi setelah itu tahapan-tahapan di mana Nabi Muhammad akan menerima wahyu yang lainnya. Setelah wahyu ini turun, maka akan lama turun wahyu lagi datang kepada Rasulullah. Kita akan cerita panjang lagi pada kesempatan yang akan datang, ya, tentang proses penurunan wahyu ini. Ya, banyak cerita yang menarik di situ. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil ibrah dan pelajaran daripadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa atina wa la tu'sir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi fatimata wa abiha wa 'aliha wa nihtah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Waqihna wa iyyakum fid din wa zidna kamal ikhlas wa yaqin. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatin wa qarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.